Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salah wa atam taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bacaan iqlab atau qalb. Dalam bahasa, iqlab atau qalb adalah tahwilus syai' an wajhihi. Merubah sesuatu atau mengganti sesuatu dari bentuk aslinya. Atau ja'alu harfin makanan akhar, yaitu menjadikan huruf pada tempat huruf yang lainnya. Dalam istilah, iqlab atau qalb adalah qalbun nun as-sakinah awit tanwin miman 'indal ba' ma'al hunnah, yaitu mengganti nun sukun atau tanwin diganti dengan mim pada huruf ba yang disertai dengan dengung. Bacaan dengung ukurannya adalah 3 harakat dengan mengedepankan perasaan hati kita. Kaidah iqlab atau qalb yang sering kita dengar adalah setiap nun sukun atau tanwin an-in-un bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Kita contohkan, nun sukun bertemu dengan ba. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tanwin ketemu dengan ba. Alimum bidhatis sudur. Tanwin ketemu dengan ba. Mim makanim ba'id. Ya. Sekarang ada beberapa catatan. Yang pertama adalah cara membaca bacaan iqlab atau qalb ini harus dengan itbaqus syafatain, yaitu menutup kedua bibir. Kedua bibir harus nutup. Kedua bibir harus itbaq. Sebenarnya kata itbaq itu dari kata tobik ya, tobik kok. Itu nempel. Kedua bibir harus nempel, nutup. Ya. Seperti contoh yang saya contohkan tadi, kalla la alimum. Lihat, bibir atas, bibir bawah nempel tanpa merekatkan keduanya. Tidak boleh kita baca alimum atau alimum. Lihat, tidak boleh terlalu merapat ya, atau bahkan tidak boleh bibir bawah ini tertelan dengan bibir atas. Bacaan iqlab dan atau qalb ini tidak boleh dibaca furjatus syafatain. Ya. Mengapa tidak boleh baca furjatus syafatain? Apa furjah itu? Furjah itu apa? Merenggangkan kedua bibir, membuka dikit sedikit. Sehingga apa? Sehingga gigi kelihatan. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Alimun. Lihat, masih kelihatan.
ya. Oleh karena itu saya sarankan untuk tidak mengikuti bacaan ini, ya. Karena saya sendiri talaqi Al-Qur'anul Karim di hadapan syekh-syekh kita itu pakai apa? Itbaqus syafatain. Syekh yang paling tinggi sanadnya di Mesir, yang namanya Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad, itu juga memakai bacaan itbaqus syafatain, menempelkan kedua bibir, menutup kedua bibir. Syekh yang paling tinggi sanadnya di seluruh dunia di antaranya adalah Syekh Bakri At-Tarabishi, yaitu orang Syria. Beliau juga membaca iqlab dengan itbaqus syafatain, dengan menutup kedua bibir. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ketika kita membaca iqlab, hukum iqlab atau hukum bacaan qalb, ya. Ketika nun sukun jatuh setelah dhammah, nun sukun ya bertemu dengan ba, sebelum nun ini ada huruf yang berharakat dhammah, maka jangan sekali-kali mengabadikan huruf yang dhammah, ya, sampai mencucu terus. Seperti contoh seperti ini. Kalla la yumbadan, ya. Tidak boleh mencucu terus. Harus apa? Harus dikembalikan ke makhrajnya mim sukun. Kalla la yum. Kalla la yum. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Alimum bukan alimum bidza, bukan, tapi apa? Alimum bidzatis sudur mim makanim ba'id, ya. Kalau seperti ini tidak ada masalah, ya. Yang harus perhatikan apa? Ketika nun sukun bertemu dengan ba, sebelum nun sukun ini berharakat dhammah, maka sekali lagi jangan diabadikan dhammahnya huruf sebelum nun sukun. Harus kembali langsung ke huruf mim sukun, harus mingkem langsung. Kalla la yum, ya. Alimum, langsung seperti itu. Nah, catatan yang ketiga, sudah saya sampaikan, bacaan iqlab dan qalb ini harus dibaca dengan 3 harakat. Ya. Ukuran 3 harakat pakai perasaan hati. Tidak boleh kurang dari 3 harakat dan tidak boleh lebih dari 3 harakat. Contoh yang benar, ukuran panjang dengung 3 harakat pada bacaan iqlab atau qalb ini adalah sebagai berikut. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Alimun bidzatis sudur. Mim makanim ba'id. Mimma tunbitul ardu min baqliha. Mimma tunbitul ardu min baqliha. Ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, ya. Contoh yang bacaan yang kurang seperti gini. Kalla la yumbadan. Kalla la yumbadan. Atau yang salah, yang kurang dari 3 harakat, alimum bidza. Alimum bidza. Atau mim makanim ba'id. Itu kurang dari 3 harakat, ya. Contoh lebih dari 3 harakat, kita contohkan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu bacaan dengung lebih dari 3 harakat. Mim makanim
ba'id. Itu juga bacaan dengung lebih dari 3 harakat yang harus kita hindari semua itu. Ya, sekali lagi bacaan yang benar yang saya sampaikan tadi itulah bacaan yang saya pelajari di hadapan syekh-syekh kita, yaitu panjang dengung 3 harakat, ya, mengedepankan perasaan hati. Yang kedua harus itbaqus syafatain, ya, harus menutup kedua bibir dengan lembut, dengan ringan. Berikutnya ketika ada nun sukun bertemu dengan ba, sebelum nun sukun ini berharakat dhammah, maka sekali lagi, ya, jangan diabadikan dhammahnya huruf yang jatuh sebelum nun sukun sehingga bacaannya mencucu terus. Ya, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.